Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-27 sampai 30. Roma 8 ayat 27 sampai 30. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Bertumbuh dalam Tuhan Kita, ditulis oleh Mike Pohman. Sahabat suara kasih, aku dan keluargaku baru saja pindah dari Los Angeles ke rumah baru kami di Richmond, Virginia, untuk memulai pekerjaan baruku di sana. Kalau boleh jujur, aku sama sekali sulit bersyukur di tengah keadaan yang aku alami. Aku banyak menggerutu baik soal cuaca, lalu lintas, pepohonan, dan banyak hal lainnya yang terlihat sepele. Tapi tetap saja tak satu pun dari hal itu bisa dibenarkan. Sebaliknya itu adalah dosa. Untuk membantu menghadapi gerutuan itu, aku mengumpulkan anak-anak kami di suatu malam, untuk secara khusus menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Barangkali satu di antara kita pernah melakukan hal ini, beralih dari satu orang ke orang lain, dan mulai menyoroti sesuatu yang pantas disyukuri dalam hidup. Samuel putra kami yang baru berusia 9 tahun membutuhkan waktu untuk berpikir. Tapi pada akhirnya dia menawarkan beberapa daftar yang patut dia syukuri, termasuk gereja baru kami. Selanjutnya anak putri kami yang berusia 7 tahun, merasa bersyukur atas teman-teman barunya,
Begitu juga dengan John yang mengaku, jika dia bersyukur karena punya teman yang baik. Sementara aku mengungkapkan rasa syukurku kepada Tuhan, dengan cara yang sangat umum. Aku merasa tidak bisa menemukan berkat Tuhan yang spesifik terjadi atas hidupku. Sampai keesokan paginya, di perjalanan menuju ke tempat kerja, aku mulai bertanya, Tuhan, hal apa yang paling aku syukuri? Satu hal yang paling membuat hatiku dan pikiranku tersentuh adalah pemeliharaannya. Faktanya dia sudah mengatur segala sesuatu dalam hidupku, untuk kemuliaan dan kebaikanku. Itulah janjinya yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat suara kasih, bukan keadaan kita yang menghasilkan kebaikan. Sebaliknya Tuhan sendirilah yang memberikan hasil. Atas keadaan itu untuk kebaikan kita, aku mulai merasakan kelimpahan dengan ucapan syukur, saat membayangkan Tuhan memimpinku melalui keadaanku, dan memakainya sebagai alat untuk aku bisa mengalami pertumbuhan. Marilah kita renungkan, jadi luangkanlah waktu kita saat ini, untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa hal khusus yang patut kita syukuri dari Tuhan? Ungkapkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah,
kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.